ETF Ethereum nih baru aja debut dan rame banget nih di kalangan kripto entusias nih Bang T. Iya nih C, mungkin kita bisa bahas ya tentang detail, potensi, dan prediksi biar Thrivers semakin mengerti. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu, video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan ataupun saran legal untuk melakukan trading dan investasi. Semua aktivitas trading dan investasi harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan dengan mengetahui resiko yang ada. Kita back to basic dulu. Jadi, ETF Ethereum Spot adalah produk investasi yang memungkinkan investor untuk membeli saham yang terhubung langsung dengan harga Ethereum tanpa perlu memiliki koinnya secara langsung. Bener banget Bang T, ini mirip dengan ETF Bitcoin Spot yang sudah ada lebih dulu. Tujuannya adalah mempermudah investor untuk mendapatkan exposure ke Ethereum. Dengan ETF, kita bisa berinvestasi di Ethereum lewat pasar saham tradisional. Produk ini penting karena membuka akses investasi ke kalangan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang belum paham atau merasa ribet dengan cara membeli dan menyimpan Ethereum secara langsung. Nah, jadi kalau kayak gitu nih, nggak perlu ribet-ribet lagi nih, hafalin sandi-sandi akun ya, atau lupa akun gitu ya Bang. Ya, bener banget sih. Nah, untuk performanya sendiri, menurut data dari Yahoo Finance dan The Block Pro Research, ETF Ethereum mencatat volume perdagangan lebih dari 1 miliar pada hari pertama. Nah, Grayscale Ethereum Trust atau ETHE memimpin dengan volume terbesar, diikuti oleh BlackRock's iShares Ethereum Trust dan juga Fidelity Ethereum Fund atau FETH. Tapi nih Bang T, menariknya Grayscale Ethereum Trust juga mencatat arus keluar dana yang cukup besar, yaitu sekitar 1,5 miliar US dollar selama minggu pertama. Bener C, sebagian besar arus keluar ini mungkin karena biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan ETF lainnya. Grayscale mengenakan biaya 2,5%, sedangkan ETF lain mengenakan biaya sekitar 0,15 sampai 0,25%. Nah, meskipun begitu, secara keseluruhan, ETF ini berhasil menarik lebih dari 1 miliar US dollar dalam bentuk aliran dana masuk di minggu pertama. BlackRock's ETHE memimpin dengan 442 juta US dollar, diikuti oleh Bitwise, ETHW, dan juga Fidelity's FETH. Dan kalau dilihat dari sisi aset di bawah pengelolaan atau AUM, ETF Ethereum ini telah mengumpulkan lebih dari 9 miliar US dollar, terutama dari konversi Grayscale's Ethereum Trust. Nah, kalau kita bandingkan nih sekarang Bang T dengan ETF Bitcoin, ETF Ethereum ini performanya cukup baik. Meski volume perdagangannya hanya sekitar 24% dari ETF Bitcoin di hari pertama. Bener C, dan kalau dilihat dari sisi aliran dana, ETF Ethereum ini berhasil menarik 16,5% dari total aliran dana yang masuk ke ETF Bitcoin pada hari pertama. Nah, jadi meskipun tidak sebesar ETF Bitcoin, performa ini masih sangat bagus untuk ukuran debut ya Thrivers. Bagaimanapun Bitcoin adalah pelopor di pasar kripto dan memiliki daya tarik yang berbeda. Betul J, apalagi peluncuran ETF Bitcoin dianggap sebagai salah satu peluncuran ETF terbesar sepanjang masa. Jadi membandingkan dengan itu memang berat sih. Ya benar juga ya Bang T. Ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti pasar yang lebih mature dan investor yang lebih berpengalaman di segmen Bitcoin. Oke, sekarang mari kita bicara tentang dampaknya nih Bang T terhadap harga Ethereum. Dengan masuknya dana besar dari ETF ini, harga Ethereum sempat naik menjadi 3.432 US dollar setelah peluncurannya. Namun, seminggu kemudian harganya nih turun sedikit menjadi 3.389 US dollar nih Bang T. Ya, meskipun ada fluktuasi harga, peluncuran ETF ini memberikan sinyal positif untuk jangka panjang.
Investor mulai melihat Ethereum sebagai aset yang lebih stabil dan liquid, mirip seperti Bitcoin, C. Dampak lebih luasnya juga nih Bang Teh terlihat pada pasar kripto secara keseluruhan. Peluncuran spot Ethereum ETFs ini membantu meningkatkan volume perdagangan dan juga minat investasi di pasar kripto. Dan ini juga menunjukkan bahwa SEC mulai terbuka terhadap produk investasi kripto. Hal ini bisa menjadi pemicu untuk peluncuran ETF kripto lainnya di masa depan. Namun, ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, Grayscale Ethereum Trust mengalami arus keluar dana yang cukup besar sekitar 1,5 miliar US dollar di minggu pertama. Ini sih Bang Teh mungkin karena biaya yang lebih tinggi dibandingkan ETF lain. Namun, menurut para ahli, arus keluar ini kemungkinan akan melambat seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, volatilitas harga Ethereum juga bisa menjadi tantangan bagi investor. Meski begitu, ini adalah bagian dari dinamika pasar kripto, C. Betul banget. Investor harus siap dengan fluktuasi harga dan selalu melakukan riset sebelum berinvestasi. Dan ada juga nih masalah perbandingan langsung dengan ETF Bitcoin, di mana Bitcoin memiliki daya tarik yang lebih besar dan sudah lebih dikenal luas oleh publik. Tapi Bang Teh, ini bukan berarti Ethereum tidak memiliki potensi ya. Justru dengan perkembangan ekosistem yang ada, Ethereum bisa menjadi pilihan investasi yang menarik di masa depan. Nah, dalam jangka panjang, kira-kira apa nih Jay prediksi kamu tentang ETF Ethereum ini? Kalau dari aku pribadi sih, aku optimis sih Bang Teh. Seperti yang dikatakan oleh Mas Erik itu loh Bang Teh dari Bloomberg. Peluncuran ini menunjukkan bahwa SEC tidak menganggap Ethereum sebagai sekuritas. Yang berarti lebih banyak dana institusional akan masuk ke ekosistem Ethereum. Nah, bener. Dan dengan lebih banyak dana masuk, kita bisa melihat inovasi dan pengembangan lebih lanjut di ruang DeFi dan aplikasi berbasis Ethereum lainnya, C. Wah, mantap. Nah, jadi itu dia pembahasan kita tentang debut spot Ethereum ETFs dan dampaknya pada harga Ethereum serta pasar kripto. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. See you di next thrift content. Teman belajar kripto dan aset digitalmu.